Orang yang istiqomah tidak takut, tidak sedih, dan mendapatkan syurga yang Allah janjikan kepadanya. Menurut surah Fussilat ayat 30. Untuk terus minta kepada Allah SWT supaya teman-teman dikasih kekuatan, kesabaran, ketertarikan, kecintaan terhadap ilmu sampai akhir. Orang-orang di sini ketika Uma melihat mereka belajar, Uma merasa bahwa di rumah nggak ada apa-apanya. Uma cerita sedikit teman-teman semua, bukan bermaksud apa-apa, cuma Uma mau cerita bahwa Uma nggak ada apa-apanya. Seumur hidup Uma dari Uma kecil, ibu Uma atau orang-orang sekitar rumah itu nggak pernah menyuruh Uma belajar. Ibu Uma dari rumah SD, SMP, SMA sampai sekarang itu yang keluar dari mulutnya adalah oke berhenti belajar gitu. Jadi itu menunjukkan memang Uma belajar terus. Tapi ternyata eh belajarnya Uma nggak ada apa-apanya dibanding dengan para guru-guru yang ada di sini. Kemarin seorang guru baru mengatakan bahwa saya kalau udah masuk-masuk musim ujian gitu ya, dan hari-hari biasa tetap terus belajar, apalagi di musim ujian. Itu biasanya bangun subuh, 15 jam, 18 jam itu duduk hanya untuk belajar. Belajarnya itu untuk memahami, menghafal, dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan spirit belajar itu apa ya, tersampaikan kepada teman-teman semua, karena sebagian orang-orang di Indonesia, kita pengguna sosmed terbesar ya untuk hal-hal yang agak kurang berguna gitu. Jadi dalam satu hari luangkan waktu untuk fokus belajar. Uma katakan minimal 1,5 jam 2 jam buat Quran ataupun ilmu-ilmu lainnya itu sudah paling sedikit. Ketika teman-teman sibuk dengan kegiatan lainnya harus ada waktu untuk menuntut ilmu, karena kalau enggak teman-teman akan ketinggalan jauh. Kita akan semakin tertinggal karena orang-orang berlari untuk terus menuntut ilmu. Ilmu semakin kita pelajari, semakin kita tahu bahwa kita bodoh dan nggak tahu apa-apa, karena ternyata ilmu itu sangat banyak, sangat luas, dan kita nggak ada artinya sama sekali. Jadi minta kekuatan sama Allah untuk tertarik terus sama ilmu, belajar terus secara rutin, cari guru, sudah selesai satu ilmu, belajar lagi ilmu berikutnya, kejar ilmu berikutnya, terus menerus seperti itu. Sebagaimana yang Umar lihat betapa dahsyatnya orang-orang belajar, dan mereka sudah terbentuk budaya belajarnya sejak kecil. Karena kurikulumnya menuntut mereka, kenapa di sini nggak ada pesantren, di Mesir ini nggak ada pesantren? Karena kurikulum sekolahnya sudah membuat mereka di rumah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali belajar gitu. Jadi kayak anak-anak SD itu satu hari, anak-anak SD usia kelas 3 SD, 4 SD itu satu hari sudah harus wajib menambah hafalan minimal 2 halaman Quran loh teman-teman semua. Minimal satu hari 2 halaman Quran, bayangkan. Bayangkan, bukan lagi membaca Quran udah lewat, udah menghafal Quran. Eh, Kelas 3 SD, 4 SD sudah harus hafal 7 sampai 10 juz. Jadi nggak ada waktu untuk terlalu banyak main. Begitu, mudah-mudahan itu jadi spirit untuk teman-teman semua memulai hari, memulai subuh, awal subuh, itu waktu terbaik untuk ziyadah atau terbaik untuk menambah hafalan Quran. Karena lagi fresh banget otaknya. Nah, sela-selanya bisa murojaah malamnya bisa murojaah lagi. Tapi waktu paling baik menurut Uma ya untuk menambah hafalan adalah di waktu subuh atau sebelum subuh gitu. Ketika teman-teman sudah tidur cukup, teman-teman fresh, sehingga teman-teman bisa menyerap ilmu dengan baik. Jadi salah satu syarat supaya teman-teman bisa menyerap ilmu dengan baik adalah tidurnya harus cukup, nggak boleh kelelahan. Jadi waktunya apa ilmunya terserap dengan baik. Baik, itu sekedar awalan saja. Hari ini mau bahas mengenai istiqomah. Ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan, termasuk pribadi ya, banyak salah, banyak dosa. Sebelum mau mulai, mau cerita satu kisah yang sering teman-teman dengar tentang kisah ini, tapi karena ini relate dengan para penghafal Quran, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan kisah ini dengan baik. Karena di sini ada ratusan para penghafal Quran, mungkin ada sekitar 500 penghafal Quran bergabung di sini. Ya di sini kelihatannya yang bergabung cuman berapa orang di sini? 269 orang. Tapi dalam satu grup ada banyak orang gitu. Ada sekian puluh atau sekian ratus orang gitu. Ada yang tersebar di berbagai macam cabang ataupun rumah Quran lain yang bergabung pada hari ini. Jadi mau cerita mengenai sebuah kisah teman-teman semua di zaman tabi'in. Jadi beliau adalah seorang tabi'in, seorang penghafal Quran. Kisah yang sudah Umar sering ceritakan terus-menerus kepada teman-teman semua. Namanya yang masyhur, yang sering kita dengar namanya adalah Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim. Walaupun dalam yang lain mengatakan namanya bukan nama itu, tapi nggak apa-apa, kita mengambilnya sebagai ini saja, sebagai satu cerita, kita fokus pada kisahnya. Keimanannya tidak diragukan lagi. Masya Allah, seorang pemuda yang saleh, seorang mujahid, seorang penghafal Quran yang luar biasa. Terkenal akan keilmuannya, kehafalannya yang mutkin atau yang lancar ya,
kezuhudannya, ibadahnya, puasa-puasanya. Masya Allah, pemuda ini solih luar biasa. Sama seperti teman-teman di sini, insya Allah. Solih luar biasa. Tapi ternyata apa yang terjadi setelahnya? Ternyata setelah bertahun-tahun menjadi seorang yang sangat solih dan istiqamah, ternyata semuanya hilang, hafalan semuanya hilang. Tersisa hanya 2 ayat saja di kepalanya gara-gara jatuh cinta. Ternyata wanita yang datang kepadanya atau dia mendatangi wanita tersebut itu menjadi fitnah besar buatnya. Mungkin dia selamat dengan ujian harta, mungkin dia selamat dengan ujian-ujian apa kehidupan yang lain-lainnya. Tapi ketika masuk ujian cinta, ternyata logikanya udah nggak berjalan lagi. Beliau ini jatuh cinta, maka beliau semakin jauh kepada Allah SWT. Wanita yang datang kepadanya itu menjadi fitnah besar untuknya. Bagaimana ceritanya? Pada suatu ketika kaum muslimin ini sedang mengepung kampung Romawi, teman-teman semua. Lalu tiba-tiba pada saat melaksanakan perang, tiba-tiba mata Abdah ini beliau melihat ada seorang wanita gitu ya di dalam benteng gitu. Dari kejauhan beliau melihat seorang wanita. Kecantikannya membuat Abdah pada akhirnya jatuh cinta pada wanita tersebut. Cinta itu luar biasa, membuatnya tidak berkonsentrasi, membuatnya terus mengingat perempuan tersebut, membuatnya untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Cinta itu mengobrak-ngabrik hatinya dengan sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia mulailah menjalin cinta dengan perempuan tersebut. Dia mengirimkan surat cinta dan sebagainya. Sampai akhirnya Abdah mengikuti apapun yang dikatakan oleh wanita tersebut. Kemudian tentu saja syahwat sudah memenuhi dirinya ya sampai-sampai akhirnya dia meninggalkan meninggalkan semua yang sudah dia pelajari, dia meninggalkan teman-temannya demi wanita tersebut. Kemudian tuli telinganya dari ayat-ayat Allah. Dia tahu, dia pernah belajar, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tapi dia tuli karena rasa cinta itu memenuhi dirinya, memenuhi pikirannya, ingatannya, hatinya. Dia tidak lagi mendengar. Teman-teman ingat apa kata Allah SWT? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah menutup hati, Allah menutup telinga, Allah menutup mata gitu. Jadi ketika dia sudah jatuh cinta, dia nggak ingat ayat-ayat yang sudah dia hafal, dia nggak peduli, nggak ingat atau pura-pura nggak ingat untuk betul-betul memenuhi apa ya keinginannya untuk wanita tersebut. Akhirnya pesona wanita tersebut mengubur imannya Abdah ini dengan luar biasa. Maka akhirnya dia tinggalkan pasukan Islam, dia tinggalkan Islam. Maknanya adalah dia dia melakukan apapun untuk wanita tersebut. Lalu tentu saja para teman-temannya membujuk Abdah untuk kembali lagi. Namun karena rasa cintanya begitu kuat kepada wanita tersebut, Abdah tidak mau kembali kepada kelompoknya ya, kepada teman-temannya yang saleh. Kemudian kemana ayat Quran yang sudah Abdah hafal selama ini? Sahabatnya tanya, kemana ayat-ayat yang sudah kau hafal selama ini ya Abdah? Selama ini bertahun-tahun kau pemuda yang saleh. Selama bertahun-tahun kau menghafalkan ayat-ayat Quran, selama bertahun-tahun kau belajar ilmu agama Allah. Kenapa engkau tinggalkan semuanya? Kau lupa semuanya? Ternyata Abdah hanya ingat 2 ayat saja, teman-teman semua. Ayat apa itu? Apa yang beliau ingat? Ada ayat yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang tak beriman itu seringkali nanti di akhirat mereka menginginkan kiranya dahulu ya Allah aku ini menjadi seorang muslim. Kiranya dulu ya Allah di muka bumi itu aku jadi orang yang saleh, jadi orang yang taat ya Allah. Penyesalan. Hanya ayat itu yang dihafal. Dan kemudian ini surah Al-Hijr ayat 2 dan 3 ya. Kemudian ayat berikutnya adalah Dzurhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Hijr ayat 2 dan 3. Jadi seolah-olah ayat ini adalah sebagai satu apa ya, sebagai satu kutukan ya untuk Abdah. Dia mengingat semua ayat-ayat Quran tapi hanya ayat ini yang dia lupa ayat Quran, dia lupa semua ayat Quran, hanya 2 ayat ini yang dia ingat, surah Al-Hijr ayat 2 dan ayat 3. Nanti di akhirat biasanya orang-orang akan mengatakan ya Allah kenapa nggak beriman ya Allah kenapa nggak taat ya Allah kenapa nggak istiqamah ya Allah kenapa nggak berhenti melakukan maksiat itu ya Allah. Yang ada hanya penyesalan-penyesalan dan Abdah hanya mengingat ayat ini saja. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa siapapun engkau, sesoleh apapun dirimu, kemudian sekuat apapun kau belajar,
memahami agama atau sering kali engkau berinteraksi dengan Quran, ada masa akan ada ujian dahsyat yang akan datang dalam kehidupanmu dan engkau mungkin akan tergelincir juga. Mungkin. Atau ada yang berdiri dengan kokoh gitu ya untuk tetap istiqamah. Ada yang tidak bisa istiqamah. Awalnya salih, namun dia nggak bisa istiqamah. Banyaklah kisah-kisah ya teman-teman semua. Ada juga satu kisah lagi, kisah lain, kisah seorang pemuda yang sangat salih, terkenal sebagai ahli ibadah, salih luar biasa. Lalu ada satu keluarga yang menitipkan anak perempuannya yang sakit gitu ya, ingin diobati oleh orang ahli ibadah ini gitu. Dan keluarganya tinggal di tempat yang sangat jauh, tidak tidak bisa menemani. Dititipkanlah intinya sang anak perempuan ini kepada pemuda soleh di rumah yang berbeda tentu saja. Lalu apa? Si ahli ibadah ini pun tak bisa menahan pesona dari wanita yang sakit ini. Awalnya hanya datang untuk mengobati gitu di luar rumah gitu kan. Lama-lama syaitan kan tidak berhenti di situ saja. Syaitan kan akan mengatakan masuklah ke dalam rumah, jangan mengobati di luar nanti orang-orang mengira fitnah dan sebagainya. Justru masuk dalam rumah biar orang nggak lihat. Setelah sang ahli ibadah itu masuk ke dalam rumah, berusaha untuk mengobati, mendoakan, tiba-tiba syaitan berbisik lagi, nggak ada orang di sini, gadis itu terlihat membutuhkanmu, mencintaimu dan sebagainya dan seterusnya sampai terjadi sesuatu yang engkau bahkan tak pernah berpikir engkau bisa melakukan itu. Gitu teman-teman semua. Jadi step by step, nggak ada orang berbuat dosa langsung langsung tuh nggak ada. Orang berbuat dosa itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan biasanya orang-orang kalau sudah jatuh cinta nggak pinter jadinya. Kenapa? Oh, logikanya nggak dipakai karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya saja. Tapi kalau kita lihat keistiqomahan, siapa yang paling kita bisa contoh? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam seperti yang sudah teman-teman tahu kisahnya dalam surah Yusuf yang sangat panjang itu. Nabi Yusuf alaihissalam, singkat cerita, intinya beliau diangkat oleh seorang menteri ya, Al-Aziz ya, seorang menteri dan tinggal di rumah menteri tersebut. Dan Zulaikha ya, istri dari sang menteri ini jatuh cinta kepada Yusuf alaihissalam ketika Yusuf sudah semakin besar gitu. Sampailah pada suatu ketika di sebuah ruangan yang tertutup. Di ruang tertutup itu ada 7 pintu ya teman-teman semua. Di mana Zulaikha ini mulai menggoda Yusuf alaihissalam. Apakah Yusuf alaihissalam suka? Suka. Kata siapa Yusuf alaihissalam nggak suka? Nabi Yusuf alaihissalam suka kepada wanita tersebut dan berkeinginan juga kepada wanita tersebut. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan terhadap wanita tersebut. Sebagaimana Zulaikha berkeinginan terhadap Yusuf alaihissalam. Dan bayangkan kondisi Yusuf ketika itu teman-teman semua. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam itu seorang pemuda. Pemuda seperti teman-teman semua itu bergejolak ya. Lagi kita ini lagi semangat-semangatnya gitu. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam itu tinggal jauh dari kampung halamannya. Berbuat maksiat kalau jauh dari kampung halaman lebih mudah dibandingkan berbuat maksiat di kampung halaman sendiri, ya kan? Ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam berada di tempat yang orang lain nggak ada yang lihat. Berbuat maksiat kalau orang lain nggak ada lebih mudah tentu saja. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Di kamar itu cuma hanya ada Zulaikha saja, nggak ada yang lihat. Jadi 3 hal ini sangat bisa membuat Nabi Yusuf alaihissalam berbuat maksiat kepada Zulaikha. Dan yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam juga senang dengan Zulaikha. Senang dengan wanita tersebut. Sebagaimana Zulaikha sangat cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dilindungi oleh Rabbnya, dilindungi oleh Tuhannya. Hari ini kita bahas mengenai istiqamah dan sulitnya istiqamah dan apa ganjaran untuk orang-orang yang istiqamah. Nggak mudah teman-teman semua. Teman-teman jangan sampai teman-teman mengatakan, ih amit-amit ya. Ada orang melakukan kayak gitu, saya sih nggak mungkin. Jangan pernah mengejek atau menghina orang-orang yang ahli maksiat. Bukan mengejek ya, tapi kita mendoakan, kemudian kita mengajak menuju kebaikan. Bukan mengejek, karena kalau engkau mengejek atau engkau mengatakan, iya amit-amit, aku sih nggak mungkin. Engkau mungkin akan melakukan hal itu juga, teman-teman semua. Kalau engkau mengatakan, ih amit-amit deh, nggak mungkin aku kayak gitu. Jangan-jangan, kalimat itu tidak boleh keluar dari mulutmu, karena engkau satu hari nanti akan melakukan hal itu juga. Akibat ejekanmu kepada orang lain. Kita nggak suka perbuatannya iya, tapi bukan mengejek, bukan mengolok-olok orangnya gitu. Nah, membahas mengenai istiqamah teman-teman semua. Semua manusia nggak ada yang nggak diuji oleh Allah SWT. Ya, kadang-kadang keistiqomahan itu akan mulai terganggu ketika dihadapkan dengan ujian-ujian dan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Salah satu ujian istiqamah yang selalu mengintai adalah hawa nafsu manusia itu sendiri. Terkadang hawa nafsu kita ini menguasai hati kita, sehingga ada bisikan-bisikan di dalam dada untuk menunda kebaikan atau bahkan berbuat keburukan demi keburukan.
Makanya yang musuh terdahsyat bagi kita bukan orang lain. Musuh terdahsyat bagi kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Gimana caranya nih? Contoh sederhana nih. Di sini banyak anak-anak muda kan. Kata Allah, wala taqrabu zina misalnya. Kemudian dijelaskan lagi berkata di dalam yang lainnya bukan dalam Quran ya. Dijelaskan lagi berkata itu mendekati zina ya dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita senang pada seseorang, aduh kita pengen bilang saya cinta kamu dan sebagainya, tapi itu kan hawa nafsu ya, membuat kita untuk dia harus tahu gitu. Tapi ketika ketika berhasil untuk menahan hawa nafsu ya udah nggak usah cerita-cerita gitu. Ceritanya sama Allah aja betapa engkau sedang jatuh cinta. Dan orang jatuh cinta itu nggak mudah loh teman-teman semua. Orang jatuh cinta itu nggak mudah. Banyak orang di rumah sakit jiwa itu apa? Gara-gara jatuh cinta. Nggak mudah ya penyakit yang luar biasa gitu ya, yang bisa mengganggu keistiqomahanmu. Nah, mengenai istiqamah, teman-teman lihat dalam surah Hud ayat 112. Surah Hud ayat 112. Dalam surah Hud ayat 112, seorang muslim ini dituntut untuk istiqamah dalam menjalankan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau Nabi Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia melihat apa yang kamu kerjakan. Maka tetaplah di jalan yang benar artinya adalah istiqamah. Sebagaimana engkau ya Nabi Muhammad telah diperintahkan. Jadi dalam ayat ini Allah SWT meminta Nabi Muhammad SAW dan meminta kita tentu saja untuk istiqamah. Ya, uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu ayat pun yang turun kepada Rasulullah SAW yang lebih memberatkan dan menyulitkan beliau, melainkan ayat ini, yaitu surat Hud ayat 112 ini. Ayat apa? Ayat tentang istiqamah. Maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau Muhammad telah diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah melampaui batas. Janganlah buat dosa melampaui batas. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Setiap detik yang kau kerjakan, yang kau katakan, yang kau lakukan di sembunyi-sembunyimu, engkau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi, kata Ibnu Abbas, ini ayat yang paling berat untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beratnya perkara istiqamah. Tidak mudah istiqamah itu, teman-teman semua. Untuk tetap tegar, teguh di atas syariat Allah itu nggak mudah. Nggak mudah. Sangat tidak mudah. Uma cerita sedikit ya. Uma nggak banyak cerita soal hal ini. Cuma Uma cerita sedikit kepada teman-teman semua. Um, Insya Allah, film Gaza, mau main film Gaza itu akan tayang. Teman-teman tolong nonton filmnya ya, karena itu film yang support Gaza dan 40% akan diberikan kepada Gaza. Di dalam film itu ada seruan untuk memboikot produk-produk Israel. Sebisa mungkin yang kita bisa gitu. Sebisa mungkin yang kita bisa. Sebisa mungkin teman-teman menunjukkan kepedulian dengan memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Uh, pada saat kemarin yang Gaza sedang diserang oleh Israel dengan sangat luar biasa, itu banyak sekali produk-produk yang di Indonesia tentu saja itu menawarkan para public figure Islami dalam artian yang tampak Islami gitu ya, termasuk salah satunya untuk mengiklankan produk mereka dengan bayaran yang sangat tinggi. Satu ketika ada satu minuman yang menawarkan untuk jadi untuk mengiklankannya dengan bayaran yang sangat tinggi. Apakah perlu uang? Perlu banget. Uang itu bisa bangun Maskanul Hufaz yang sekarang lumayan berhenti pembangunannya. Perlu uang nggak ya? Perlu banget dengan jumlah yang sangat besar. Karena mereka mencari figur-figur Islam supaya karena kan semuanya sedang memboikot nih, jadi harus cari figur-figur Islam untuk mensupport produk tersebut. Kemudian akhirnya apakah umat tolak? Umat tolak. Apakah umat butuh uang? Butuh banget. Banget banget sebenarnya. Umat bolak-balik ke Mesir berapa biayanya? Butuh banget. Tapi apakah umat tolak? Umat tolak. Umat sangat tolak gitu. Ya sejauh ingin menyampaikan pada teman-teman semua, nggak mudah loh istiqomah itu. Di saat di depan mata kita butuh sekali uang itu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kemudian kita menolaknya. Kemudian di satu ketika tiba-tiba orang mengatakan, oh kamu adalah orang yang pro misalnya gitu. Itu hal sederhana lah, hal yang kecil gitu. Jadi untuk istiqomah nggak mudah ya teman-teman semua. Oleh karena itu berat, berat istiqomah itu berat. Untuk tetap teguh dan tegar di atas syariat Allah ini berat. Dulu Uma juga butuh uang dulu,
20 tahun yang lalu butuh uang ketika Ibu Uma masuk ke ruang isolasi. Ibu Uma sakit pada saat itu sampai hari ini sebetulnya. Kamu sudah pakai jilbab. Tiba-tiba orang bilang buka jilbabnya, kamu main film dapat uang yang besar untuk pengobatan ibu kamu. Di saat itu alhamdulillahnya Uma talak. Berat gak? Berat lah. Di satu sisi butuh uang nih, uang banyak buat pengobatan ibu gitu. Ibu nggak bisa masuk ke ruang isolasi, nggak bisa dapat pengobatan terbaik karena nggak punya uang. Umahnya pada saat itu, keluarga Uma nggak ada uang pada saat itu. Nggak bisa ngobatin orang yang kita cintai yang lagi sakit karena nggak punya uang. Itu sesuatu yang nggak enak banget teman-teman semua gitu ya. Sementara uang itu ada di depan mata kita, namun kita tolak. Jadi ya gitulah kadang-kadang ya, kadang-kadang umahnya menceritakan bahwa kadang-kadang umah juga bisa istiqomah, kadang-kadang nggak bisa istiqomah gitu. Jadi istiqomah itu berat, saking beratnya ya, saking beratnya perintah istiqomah ini Nabi SAW sebelumnya itu tidak memiliki uban. Namun ketika turun ayat ini beliau jadi beruban. Ayat tentang azab, tentang kaum-kaum terdahulu yang diazab Allah sama ayat-ayat tentang istiqamah itu berat bagi Rasulullah SAW yang membuat beliau akhirnya bisa beruban seperti itu. Jadi uh, inilah dahsyatnya apa ya, susahnya istiqamah. Maka hari ini kita akan bahas mengenai istiqamah tersebut. Kenapa susah? Syaitan dan hawa nafsu kita tentu saja. Syaitan membisik-bisikkan supaya apa? Supaya nggak istiqamah. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Iblis berkata apa? Engkau telah menyesatkan aku ya Allah, pasti aku akan menghalangi mereka orang-orang ini dari. Kemudian aku mendatangi mereka dari mana aja? Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ya Allah. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Kata setan, aku akan datangi mereka dari depan ya Allah, aku akan datangi mereka dari belakang ya Allah, aku akan datangi mereka dari kanan, dari kiri. Dan kau akan lihat mereka akan orang-orang yang banyak gak bersyukur. Kau akan mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang gak bersyukur ya Allah. Gitu. Jadi begitu janji iblis kepada Allah SWT bahwa iblis akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Lihat lagi surah Sod ayat 85. Apa kemuliaanmu? Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya. Maka apa kata Allah SWT? Maka benar. Dan maka benar, sumpahku, maka benar. Hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah, aku pasti memenang denganmu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Jadi uh, nggak akan berdiam diri. Iblis soalnya sekarang teman-teman belajar Quran. Penghafal Quran, semakin ngafalin Quran, semakin berat lagi ujiannya. Teman-teman sekarang ikut kajian keagamaan yang sebelumnya nggak ikut kajian keagamaan misalnya, pasti semakin berat lagi ujiannya, pasti. Jadi siap-siap, semakin banyak belajar agama, semakin dahsyat ujiannya. Semakin masuk ke dalam dunia penghafal Quran, semakin dahsyat ujiannya. Kalau dulu ujiannya biasa-biasa aja, sekarang udah jadi penghafal Quran nih, lagi ngafal Quran tiap hari, ujiannya lebih dahsyat daripada itu. Maka uh, Uma akan membahas mengenai kalau begitu ada beberapa penghalang untuk kita bisa istiqomah. Apa saja penghalang kita untuk bisa istiqomah? Penghalang orang-orang istiqomah adalah yang pertama, meremehkan dosa. Kita sudah masuk subbab baru ya teman-teman semua. Penghalang orang-orang untuk bisa istiqomah, penghalang istiqomah adalah pertama, meremehkan dosa. Menganggap dosa itu adalah dosa yang kecil. Karena dia menganggap ini dosa yang kecil, semua orang melakukannya, ya udahlah gitu. Kan biasanya orang-orang gitu kan, nggak apa-apa, kita manusia kan tempatnya dosa. Nggak apa-apa, semua orang ngelakuin kok. Meremehkan dosa, kata Nabi Muhammad SAW, jauhilah oleh kalian sifat meremehkan dosa. Karena dosa-dosa itu tidaklah berkumpul pada seseorang, melainkan akan membinasakannya. Nah, hati-hati teman-teman semua. Teman-teman sekarang ingat-ingat deh ketika teman-teman buat dosa. Itu jadi membuat teman terhalang beribadah kepada Allah kan? Yang dulunya kalau teman-teman bersih gitu, teman-teman berdoa sama Allah khusyuk, rajin sholat malamnya, menangis di hadapan Allah SWT. Ketika teman-teman buat dosa, hati teman-teman jadi tumpul kan? Artinya apa? Jadi nggak sensitif terhadap kecintaan kepada Allah SWT. Mana air mata yang selama ini engkau engkau tunjukkan di hadapan Allah SWT? Nggak ada. Kenapa? Karena hatimu keras. Dosa itu membuat hati keras. Dosa itu membuat kita terhalang dari ibadah. Dosa itu membuat kita nggak menikmati ibadah. Hal sederhana, Mama banyak kasih contoh soal cinta-cintaan karena sih banyak anak-anak muda. Ketika teman-teman cinta sama seseorang, sama makhluk, itu kan kepikiran semuanya dipenuhi oleh si fulan-fulanah itu kan. Nggak lagi sama Allah. Dulu, waktu belum ada siapa-siapa di hati,
Semuanya Allah, semuanya Rasulullah SAW, penuh dengan kecintaan besar kepada Allah. Ketika godaan itu masuk misalnya, udah nggak ingat lagi Allah di mana. Ya kan tiba-tiba semua dipenuhi dengan si fulan dan si fulanah gitu. Ya. eh dan akhirnya mulai nggak apa-apa lah, orang-orang juga begini, yang lain juga begini, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Nah, lama-lama jadi dosa besar. Dari dosa kecil lama-lama jadi dosa besar. Nggak ada orang langsung bikin dosa besar, nggak ada. Semuanya dimulai dari dosa kecil, meremehkan dosa. Udah ini udah selesai satu dosa, emangnya setan diam aja enggak? Dosa berikutnya, berikutnya, berikutnya. Udah mulai biasa, makin tinggi lagi. Dan akhirnya nggak menyangka kok akhirnya satu ketika kok saya ada di sini ya, kok saya melakukan ini ya, gitu. Jadi berusahalah untuk menjauhi dosa, nasihat buat Umar, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan jangan menganggap remeh. Dikatakan dalam sebuah hadis kalau orang soleh berbuat dosa, dia menganggap gunung besar akan siap menghancurkan dirinya. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa buat dosa, dia seperti menganggap ada lalat di hidungnya, kemudian dia usir lalat begitu saja. Atau dalam kata lain, nggak apa-apalah, orang-orang juga buat dosa, biasa lah ini. Ya biasa, nakal-nakal sedikit biasa lah tuh. Itu namanya meremehkan dosa. Biasalah anak muda, ya biasalah semua orang gini kok, masa aku nggak pernah nyoba. Itu meremehkan dosa. Begitu ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, yang membuat kita nggak istiqamah berikutnya adalah eh, lemahnya angan-angan, lemahnya semangat ya. Dan panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan itu maksudnya apa? Ya berangan-angan aja, berangan-angan untuk beramal. Ya, abis ini aku mau apa ya? Abis ini aku mau ngafalin Quran. Udah, tapi nggak dilakuin. Dia nggak bergerak. Jadi semangatnya lemah. Abis ini mau datang kajian, abis ini mau sholat malam, tapi nggak dilakuin. Cuman mau ini mau itu. Abis kajian semangat, tapi abis itu nggak dilakuin. Jadi dia adalah orang yang lemah semangat dan panjang angan-angan. Ini sulit untuk istiqamah. Dia hanya berangan-angan saja. Dia nggak bergerak. Dia tenggelam dalam menunda-nunda amalan. Tenggelam dalam angan-angan, tenggelam dalam menunda-nunda. Nanti aja deh, ngafalin Quran nanti aja deh, umur umur 30 tahun, antar deh. Nunda, nunda dan terus menunda. Oh, nanti deh aku mau mau apa sholat tepat waktu. Nggak sekarang deh, nanti deh misal. Nunda dan terus-terus menunda. Ada syair mengatakan, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya, sungguh engkau telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Engkau menunda-nunda terus kebaikan-kebaikan. Kematian akan datang kepadamu pun secara tiba-tiba. Kubur pun akan menjadi perbendaharaan amalnya. Jadi engkau ini sebenarnya, kita ini sedang berpacu dengan waktu ya teman-teman semua. Kita nunda-nunda, nunda tobat misalnya. Nunda tobat. Nanti deh, tobatnya nanti aja deh, nanti deh, nanti. Nggak ada waktu lagi gitu. Jadi eh, hal yang membuat salah satunya membuat sulit untuk beristiqomah adalah lemahnya semangat. Mana semangatnya? Salah satu yang nge-charge semangat teman-teman semua apa? Kayak gini nih ceramah-ceramah gini, kajian-kajian keilmuan, teman-teman harus datang atau ketemu teman-teman soleh. Teman-teman harus punya punya circle orang-orang soleh itu di tengah-tengah kesibukan duniawi ini, harus punya circle orang-orang soleh supaya semangat lagi. Handphone aja di-charge setiap hari, masa semangat nggak di-charge? Di-charge setiap hari. Umar katakan sehari minimal 2 jam belajar, teman-teman semua belajar agama. Sehari minimal 2 jam untuk teman-teman yang ada di luar. Ya, begitu ya. Terus sekarang Umi ingin bahas mengenai surah Fussilat ayat ke-30. Surah Fussilat ayat 30. Kita sudah tinggalkan beberapa penghalang, dua penghalang tadi ya, orang-orang yang bisa istiqamah. Sekarang Umi mau bahas mengenai keutamaan orang yang bisa terus istiqamah. Setelah tadi kita bahas penghalangnya, sekarang mau bahas keutamaannya. Teman-teman lihat dulu dalam surah Fussilat ayat 30. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, nih keutamaan orang-orang yang istiqamah. Apa kata malaikat dalam surah Fussilat ayat 30? Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Orang yang istiqamah tidak takut, tidak sedih, dan mendapatkan surga yang Allah janjikan kepadanya. Menurut surah Fussilat ayat 30. Apakah teman-teman pernah takut? Pasti pernah. Kamu juga pernah takut kok. Apakah teman-teman pernah sedih? Ya pasti sedih. Uma kalau mau cerita sama teman-teman, kadang-kadang Uma bilang begini sama Allah, ya Allah, saya harus gimana? Saya harus melakukan apa ya Allah gitu ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu kita harus gimana ya Allah, kenapa ya Allah gitu. Namun orang-orang yang istiqamah dijanjikan kata malaikat apa kalau kau istiqamah maka
Jangan kau merasa takut. Orang istiqomah itu nggak akan takut. Jangan kau merasa sedih, berlarut-larut. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi, di sini orang yang istiqomah, yang teguh, istiqomah dalam apa? Dalam tauhidnya. Mengesahkan Allah, menyembahnya kepada Allah, doanya pada Allah, takutnya hanya pada Allah, bersandarnya hanya pada Allah. Tauhid yang kokoh, istiqomah dalam, jadi istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, dan istiqomah dalam menaati kewajiban Allah, dan istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga kematian menjemput kita. Ya, jadi kalau orang yang istiqamah, maka malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya. Jangan takut dan jangan sedih. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Amalmu itu menemanimu, amalmu menjadi penguat bagimu. Jangan takut pada akhirat yang akan engkau hadapi kalau di akhirat nanti. Dan jangan sedih dengan dunia yang kau alami saat ini, atau kelak dunia yang ini juga engkau akan tinggalkan. Nanti kalau orang-orang yang istiqamah, ya sedih itu banyak ya, sedih karena berbagai macam persoalan, ataupun sedih karena ketika kita sudah meninggal dunia, siapa nih yang ngurusin orang-orang ini? Ternyata malaikat mengurusi keluarga dari orang-orang yang istiqamah ini. Dan orang-orang yang istiqamah ini diberi kabar berupa surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi ini balasan untuk orang-orang yang istiqamah. Ayat yang serupa, teman-teman lihat di surah Al-Ahqaf, ayat 13 sampai ayat ke-14. Serupa ayatnya, bunyinya hampir mirip. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka berduka cita. Mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Jadi orang-orang yang istiqamah nggak mungkin dia menampakkan wajah sedih, berlarut-larut. Sedihnya di hadapan Allah aja, di malam hari sedih, ketika kembali ke depan mata manusia, kau dalam keadaan yang stabil. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam. Jadi aku nggak perlu lagi bertanya kepada orang lain setelah pertanyaan ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam perkataan itu. Artinya, ketika engkau mengatakan dirimu beriman kepada Allah SWT, istiqomah, amal-amalmu, kebaikanmu, istiqamah dengan itu. Wasiat Nabi Muhammad SAW ini sudah mencakup kepada seluruh wasiat dalam agama ini. Istiqamah. Namun dalam perjalanan kita istiqamah, teman-teman semua, kadang-kadang nggak mudah kan? Dalam perjalanan dalam perjalanan kita istiqamah nggak mudah. Kadang-kadang kita tergelincir. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 6, diminta untuk kita juga dibarengi dengan bertaubat atau dibarengi dengan istighfar kepada Allah SWT. Dibarengi istiqamah itu temannya, bersandingnya dengan istighfar. Bersandingnya dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Istiqamah itu beriringan dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam surah Fussilat ayat 6 dikatakan bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Allah SWT, bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampunlah kepadanya. Fussilat ayat 6. Maka tetap istiqamahlah kepada jalan yang lurus dan mohon ampun kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa istiqamah itu beriringan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa maksudnya? Seringkali dalam istiqamah kita nggak sempurna kan? Seringkali dalam istiqomah, kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang enggak gitu. Oleh karena itu yang menutup kekurangannya adalah minta ampun kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT. Terakhir, bagaimana kiat supaya teman-teman bisa istiqomah? Teman-teman kan bersyahadat ya setiap hari kan, di sholat teman-teman semua gitu. Maka teman-teman perbaharui syahadat itu, hayati dan renungi dan beramal dengan apa yang teman-teman ucapkan. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu, dengan kalimat syahadat itu, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Teman-teman mengucapkan kalimat syahadat, maka Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan kalimat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 27.
Maknanya apa? Maknanya ketika di dunia dan di akhirat kan Allah teguhkan iman dia. Ketika di dunia Allah mudahkan dia dalam beramal soleh. Ketika di akhirat nanti, ketika ditanya di dalam alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini tafsir ayat dari surah Ibrahim ayat 27 tadi. Allah teguhkan orang-orang yang mengucapkan kalimat yang teguh itu, kalimat syahadat itu. Jadi kalau mau istiqamah, ketika teman-teman bersyahadat, nggak cuma sekedar bersyahadat saja, tapi teman-teman renungi bahwa teman-teman meyakini sepenuh hati bahwa Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang zat yang membuat teman-teman takut, satu-satunya zat teman-teman percaya, teman-teman minta pertolongan, teman-teman minta perlindungan, teman-teman bersandar, dan hanya jadi hambanya zat itu. Jadi hambanya Allah, bukan hambanya uang, bukan hambanya makhluk, bukan hamba siapa-siapa, enggak, hambanya Allah SWT. Yang kedua, syarat supaya istiqamah, teman-teman berdoa. Dalam surah Ali Imran ada doanya. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau menyimpangkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Anugerahkan kepada kami rahmat kasih sayang dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Ali Imran ayat 8. Salah satu doa istiqamah. Doa Nabi yang setiap kali Nabi baca dalam hadis surat Tirmidzi dan yang lain-lain dikatakan doanya Nabi yang sangat sering Nabi baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Maha pembolak-balik hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ini doa yang paling sering Rasulullah SAW baca agar terjaga dan selalu istiqamah. Ketiga, gimana caranya istiqamah? Belajar Quran teman-teman semua. Di awal tadi Uma katakan di sini di Mesir ini Quran itu udah di mana-mana. Udah jadi gaya hidup. Gaya hidup itu Quran, bukan joget-joget di TikTok. Gaya hidup itu Quran, bukan banyak lagu yang kau hafalin teman-teman semua. Kadang-kadang kita ini hafal banyak lagu, tapi disuruh giliran disuruh baca Quran nggak bisa. Atau giliran disuruh jadi imam sholat nggak bisa. Jadi imam sholat juga nih untuk teman-teman perempuan-perempuan lainnya. Kemana? Katanya Muslim, tinggal di negara yang mayoritas Muslim. Mana Qurannya? Jadi yang ketiga, cara supaya istiqamah adalah dalam satu hari, kan ada 24 jam, sisihkanlah 2 jam buat Quran itu. Sisihkan teman-teman semua. Hafalin, tambah hafalannya. Masa udah berumur sekian nggak nambah-nambah hafalannya? Hafalin, dengerin merotal. Setelah ngafal, kalau teman-teman malas, teman-teman malas nih kan kalau ngafal kan ini ya butuh energi yang ngafal. Ini buat teman-teman yang di luar Maskul Hufaz ya, teman-teman yang umum, yang di luar pesantren. Setidaknya teman-teman dengerin merotal sambil baca. Kalau misalnya memang malas banget ya sebagai pengantar tidur bolehlah dengerin aja. Tapi teman-teman semakin banyak indera yang difungsikan, maka semakin cepat teman-teman ngafal. Teman-teman dengerin moratalnya sambil dengar, teman-teman baca. Dan teman-teman lihat supaya teman-teman tahu oh posisinya di sini. Jadi ingat gitu, merekam, di-scan, mata kita men-scan ayat-ayat Quran itu tuh, gitu. Jadi cepat dalam menghafal, matanya kerja, telinganya kerja, mulutnya juga kerja, lisannya kerja. Jadi di waktu-waktu senggang lagi lemas, lagi baru pulang kerja atau ngapa-ngapain, ya tinggal ya udah baca Quran sambil dengar murotal. Murotalnya Uma sarankan jangan murotal yang nadanya macam-macam ya. Nadanya macam-macam itu untuk kalau teman-teman lagi mau enjoy aja. Tapi kalau teman-teman mau betul-betul hafal fokus murojaah, teman-teman dengerin murotal-murotal yang nggak bernada gitu. Seperti misalnya kalau di Mesir ini ada yang terkenal Syekh Husari misalnya. Teman-teman bisa denger itu gitu. Dan di Telegram itu biasanya bisa dicepetin 2 kali lipat, 1,5 kali lipat. Teman-teman ambil syekh yang nggak usah terlalu banyak nada. Karena kalau terlalu banyak nada jadi kayak lagu dan itu buat untuk menikmati Quran aja. Tapi kalau teman-teman mau hafalin, mau merojaah, teman-teman ambil syekh yang nggak terlalu banyak nada gitu. Jadi fokus kepada bacaan gitu ya. Jadi yang ketiga cara supaya istiqamah adalah mengkaji Quran, menghayatinya dan merenungkannya. Berikutnya teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 32. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekali turun saja gitu kata orang-orang kafir. Kemudian kenapa? Demikianlah supaya Allah perkuat hatimu yang dengannya uh, dengan Quran itu Allah memperkuat hatimu dan membacanya dengan tartil. Engkau membacanya dengan tartil. Kami membacakannya dengan tartil. Jadi maksudnya engkau baca Quran ya dengan tartil. Baca Quran dengan tartil teman-teman sekalian. Masih ada waktu untuk bisa mempelajari Al-Quran. Di Maskul Hufaz itu ada program online, satu orang, satu guru, 45 menit namanya program Bilmas, ya, bimbingan luar maskan. Online. Setidaknya ambil program itu kalau teman-teman terlalu sibuk untuk datang ke satu majelis misalnya. Jadi cara untuk istiqomah bersama dengan Quran. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Quran itu adalah ruh ya, kehidupan seseorang.